Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang kami hormati keluarga besar dari almarhum Bapak Haji Sirosingka bin Bapak Singka, di antaranya istri beliau dan juga segala anak-anaknya, putra dan putrinya, keluarga besarnya yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salawat semoga tercurah melimpah selalu kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa pada malam ini adalah malam pertama kita takziah. Kita doakan saudara kita yaitu Bapak Haji Sirosingka yang tadi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doa kita saat ini dikirim buat beliau, dan juga takziah ini datang kemari kita buat menghibur keluarga besar dari almarhum ini. Betapa kita kadang cuma sekedar tahu, tidak pernah kita sadar. Tahu dan sadar itu berbeda, saudara. Kalau kita tahu tidak akan membawa hasil apa-apa, tapi kalau kita sadar akan membawa perubahan besar dalam diri kita. Ini kematian kita tahu, tapi permasalahannya apakah kita sadar? Kita yakin bahwa suatu saat pasti kita akan menyusul Bapak Haji Singka, mohon maaf. Tapi kapan? Kita tidak akan tahu waktunya kapan. Pasti kita akan tahu bahwa kita pun bakal mati, tapi sadarkah kita? Kalau memang kita sadar, apakah kita persiapkan bekal buat kematian kita? Ketika kita sadar, perubahan akan terjadi dalam diri kita. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala ayatnya yang setiap waktu kita baca ketika kita menunaikan sholat wajib, sholat fardu maupun sholat sunnah, di situ ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalimat itu mempunyai makna. Setelah kita menyadari bahwa kita bakal mati, kewajiban kita adalah iyyaka na'budu. Artinya apa? Kita beribadah kepada Allah. Ibadah dalam artian yang mohon maaf bukan dalam kategori yang sempit, tapi ibadah yang dalam artian luas. Ibadah ritual dan ibadah-ibadah lainnya
Yang kita sering sebut ibadah yang kita laksanakan adalah ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Ketika kita sadar kalau memang kematian ini akan menghampiri kita, pertanyaannya kembali, bekal apa yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal kita tahu bahwa kita bakal mati. Kalau kita bakal mati, kenapa kita nggak mesti sadar? Coba. Kalau kita bayangkan diri kita kayak Pak Haji Sirosingka ini, siap nggak kita? Siap nggak? Ya siap nggak siap sebetulnya. Tapi yang menjadi pertanyaan bagi saya, siap nggak amalan kita? Jangan sampai kita nyesal, saudara. Kalau kita bayangkan, mohon maaf, dosa-dosa kita begitu banyaknya, ibadah kita seberapa, kebaikan-kebaikan kita seberapa. Makanya dulu saya pernah bicara dengan pohon pisang. Ini mungkin saya ulang-ulang. Ketika di belakang rumah saya dulu ada pohon pisang, saya boleh dikasih oleh tetangga saya, katanya pisang tanduk Australia. Memang ketika saya tanam buahnya luar biasa, banyak, gede-gede, luar biasa ini pisang tanduk. Namun pada satu saat, pada musim panas, itu pisang sengaja kan ada selang panjang, saya semprotin gitu. Walaupun musim panas, alhamdulillah batangnya gemuk tuh pohon pisang. Mas Saidin, gemuk itu pisang. Cuma ketika gemuk daunnya bagus, tiba-tiba berbuah, ya kok buahnya cuma 6, atas 3, bawah 2, 3. Gede memang. Akhirnya apa? Sekedar nyiramin, capek-capek aja. Saya kira kali disiramin nanti buahnya banyak. Akhirnya saya berhenti tuh, Pak. Berhenti saya nyiramin tuh pohon. Ketika saya duduk, belum ada kolam ikan di situ, saya sambil ngerokok, saya liatin tuh pohon pisang. Apa kata pohon pisang? Apa lo ngeliatin? Lah kagak, emang apa gue ngeliatin? Kagak boleh. Lu nyesel kagak nyiram-nyiram gue lagi? Ini pohon pisang, Pak. Saya nggak bohong, insya Allah bener. Nggak berbohong saya. Kenapa lu nggak nyiram-nyiram lagi kata pohon pisang? Nyesel gara-gara buah-buah seperti ini. Jawaban saya iya. Iya, gue capek nyiramin, ternyata buahnya seperti ini hasilnya. Malas lah disiram. Apa kata pohon pisang? Roh, kenapa kamu nggak jadi seperti saya? Pohon pisang. Seperti lu bagaimana? Kata dia begini. Dia bilang itu pertama kali yang saya kaget. Ucapan dia adalah jangan lu mati dulu sebelum lu bawa manfaat bagi orang lain. Ya Allah, belum bisa. Kaget saya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullah. Saya semprot lagi tuh pohon. Saya semprot lagi, saya sirami lagi tuh pohon. Dia berkata, seharusnya lu contoh buah mau mati kalau sudah memberikan manfaat kepada orang lain. Pohon pisang dia bilang, buah rela mati jika buah sudah berbuah. Buah rela mati jika sudah memberikan manfaat kepada orang lain. Ketika buah berbuah, manfaat buah ada yang dijual sehingga orang punya duit, bahkan ada yang lapar kemudian memakan pisang ini. Itulah manfaatnya. Ya juga. Kalimat yang saya takutin adalah ketika itu jangan lu mati sebelum lu memberikan manfaat. Ternyata kita kalah sama pisang, Pak. Kata Siti. Kalah kita mau pisang mampu bicara seperti itu kepada saya. Jadi bilang, Rob gila, ya biarin. Karena belum nangkep aja, sebenarnya semua juga punya kalam, cuma gak ngerti aja kita. Kalau kita ngerti sesuatu ini, Allah ciptaan Allah ini semua bisa bicara. Ketika dia berkata begitu, ini pelajaran buat kita dari pisang. Dia rela mati kalau sudah memberikan manfaat kepada orang lain. Artinya apa? Apakah kita mati? Matinya kita cuma begitu saja.
Coba tadi pagi si Rasingkla ini luar biasa. Ustaz Abdul Latif memberikan kesaksian bersyahadat. Ketika bersyahadat ada 40 orang yang menyaksikan. Kemudian kata Ustaz Latif, akhlil khair, ini adalah orang yang baik. Dijawab 40 orang khair, berarti mampu memberikan manfaat kepada orang lain. Kehidupan kita bagaimana endingnya? Ini kita mesti sadar ya. Apapun film kah, film ya, film Bang Dayak itu ketahuannya ketika ending, ketika film itu tamat. Dulu jagoan pasti pertama kali mah kalah, nggak bakalan jagoan tiba-tiba menang. Kalau menang habis tuh film, cepet amat film. Kalah dulu. Nah, kemudian akhirnya pasti menang. Inilah kehidupan kita juga sebetulnya sama. Ketika kita meninggal, misalnya sering saya anjurkan, ketika ada orang yang meninggal, anak-anak kecil pada berurai air mata, seluruh masyarakat berurai air mata, di masjid mencucurkan air mata. Jika ada 100 orang mencucurkan air mata, kita lihat langsung datang ziarah itu kuburnya. Sekarang kita, ketika kita mati, berapa orang yang nangisin kita? Kenapa orang yang nangis kepada kita? Pasti kita tidak pernah nanam apa-apa ke orang lain, tidak pernah pesan apa-apa. Apalagi kalau anak kecil menangis, berarti orang itu mampu berbuat baik ke anak-anak, sehingga anak-anak ketika merasa kehilangan. Kadang-kadang kalau kita mikir ganda-ganda ya, apa mikir apa speakernya. Kalau kita kadang-kadang mohon maaf, ketika kita mati kita membujur kaku, cuman berkata kesian banget bapak itu udah nggak ada. Kita nyelawat, datang setelah nyelawat kita ngobrol, ngerokok, terlawat terbahak-bahak padahal mayit masih ada. Kemudian kita nyolatin, setelah nyolatin kita gotong itu mayatnya ke kuburan. Ketika di kuburan, mohon maaf kita yang lain pada mencar, ini ngobrol, ada yang ngobrolin bisnis, ada yang ketemu ngobrol kapan begini. Yang nangis cuma familinya saja, bahkan setelah nangis familinya selfie, dilepaslah itu ke media sosial, begitu. Habis dirapiin, di selfie itu. Bunga-bunga tanah masih basah di selfie. Orang masing-masing. Padahal kalau kita baik yakin ketika itu orang mengepung kuburan kita, pengen lihat. Ini kadang-kadang bocah tuh lah Ustaz Latif yang lihat kita ngomongin. Tuh bocah kadang-kadang mau kepacu ibu biani kan masih pengen nongol aja sekarang mau bocah. Dia biani tuh bocah, oh di sono masih ditempok tuh kuburan. Pala lu bukan potong. Inilah kita lihat. Kalau kita menanam kebaikan, ketika kita sadari, coba kita sadar dulu deh. Kita belajar dari pisang. Kalau kita sadar, ya Allah apa yang saya perbuat, dosa-dosa saya begitu banyaknya. Ketika orang menangis, kemudian membacakan doa kepada kita, semua bersaksi, asyhadu awil khair, kita jawab khair. Itu luar biasa jawabannya. Kita sadar kita bakal mati. Hidup bukan hanya di dunia, di alam barza. Di alam barza kita hidup. Apa buktinya? Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah pernah ketika jalan dengan sahabat, ketika itu di kuburan ada orang meraung-raung, menjerit-jerit saudara. Untungnya kita dikasih ilmu, kata Allah, wa ma utitum minal ilmi ila qalila. Sesungguhnya kamu diberikan ilmu oleh Allah qalil, dikit. Andai kita dikasih ilmu yang banyak, ilmu yang sedikit kita dikasih, tapi memang ada orang-orang tertentu yang Allah kasih. Kalau
sama rata semua orang dikasih, rasa-rasanya orang kagak ada yang mau gerak nyari nafkah. Beruntung Allah nggak kasih tahu kita semua. Bang Yoyon, Bang Yoyon lupa sebutan. Coba kalau kita dikasih tahu semua, bahaya saudara. Ujung-ujungnya apa? Lah kagak ada yang jualan di pasar. Lah di kuburan jerit orang kok berteriak-teriak, ampun, ampun, aduh, aduh, luar biasa saudara. Yang kira nggak ada cerita. Nanti saya yakin suatu saat teknologi akan canggih, mampu tembus tuh kalam barja. Dulu nggak ada HP, luar biasa. Sekarang udah HP, mohon maaf kita ketik sini keluar ke sono kok. Nanti akan terbuktikan ilmu Allah diri kita, walaupun kita diberikan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalau kita tahu lagi nih, Allah kasih tahu kepada kita yang disebut ilmu asrar robbani, rahasia Tuhan, ini bahaya juga. Maka ada orang tertentu yang memang ilmu asrornya tinggi, dia bukan maaf, dia nggak butuh dunia lagi. Buat apa dunia? Malah nyembah-nyembah dia, ngikut-ngikutin dia dunia. Padahal itu kan begitu ya. Itu kan begitu sebetulnya ya. Kita kejar-kejar kemana kalau bukan rezeki kita yang segitu-segitu juga. Iya, gayung picung katanya dari rendahan gaji sekian naik ke atasan, ya sama-sama juga kok. Dari 1 juta kemudian jadi 5 juta umpama gajinya sama, susah-susah juga. Gaji 5 juta, kredit motor, PCX sekian juta, buat bayar anak sekolah 1 juta, buat makan 2 juta, buat lain-lain 1 juta, ya ngutang lagi aja. Sama gak? Sama. Kalau yang kita takutkan, kalau kita ini punya ilmu tahu semua, sudah tahu nih. Kalau orang sudah tahu, ini takut saudara. Allah memberikan ilmunya, sebab kalau dia tahu dan dia sadar, kalau dia tahu, mohon maaf, ketika hari apa dia bakal mati, jam berapa dia bakal mati, kan kacau. Sekarang begini aja, Ustaz Latif tahu seminggu lagi bakal mati, hari A misalnya, tiba-tiba ada orang ngajukin bisnis 2 miliar, ditengok nggak ke duit? Lah kagak, orang seminggu mau mati, buat apa duit? Ini yang tahu, tapi hati kita disuruh sadar, saudara sebetulnya. Suatu saat yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Setelah kita kematian di alam barzah kita hidup. Di situ ada nikmat kubur, ada azab kubur. Kalau para wali-wali Allah, ketika kita mati, itu ada 3 golongan saudara. Di alam barzah kita hidup. Pertama, ketika kita dikubur, ini kita sadar, coba kita sadar ya Allah. Iya karena butuh, iya karena nasta'in. Allah itu qarib, Allah itu dekat sama kita saudara. Yakin nggak Allah itu dekat? Dan ke situ kita bicara nanti dulu. Kita bicara di alam kubur dulu. Itu di alam kubur saudara ada azab, ada nikmat. Ketika kita dikuburkan 3 langkah 7 langkah orang, kemudian datanglah malaikat munkar wal nakir. Bagi ahli sunnah wal jamaah kita begitu yakin kita dihidupkan lagi. Yang disebut nanti dari dunia kita pindah ke alam barzah, itu ada malaikat munkar nakir bertanya, al-an ya Allah qad sifati asbati sara wa baina asakiril mauta fa idza ja'akal malakani muqannibika wa huma munkarun wa nakirun wa la yubti'aka wa la yurhibaka fa innakum khalqan min khalqillahi ta'ala azza wa jalla fa idza sa'alaka man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma qiblatuka wa ma imamuka wa ma dinuka wa man ikhwanuka, kita ditanya di situ. Maka dianjurkan kita disuruh jawab faqulna umma bilisanin fasih wa i'tiqadin sahih. Ya Allah, kita diajarkan untuk dialog kubur. Faqulnahuma bilisanin fasih, ucapkan dengan lidah yang fasih, dengan lidah yang benar. Wa i'tiqadin sahih, yakini kebenarannya. Man rabbuka? Allahu Rabbi. Kita ditanya situ saudara.
Ditanya oleh dua malaikat, ketika kita mampu menanyanya, alhamdulillah. Apa menjawabnya? Alhamdulillah. Pertanyaannya, mampu nggak kita menjawab pertanyaan malaikat itu? Pertanyaannya mudah, bisa kita hafalin. Tapi ketika kita berhadapan itu, yang berbicara bukan diri kita, saudara, amalan kita. Perbuatan kita. Tapi amalan juga amalan juga tidak menjamin kita bebas dari siksa kubur. Amalan kan bermacam-macam, tergantung bagaimana fikulubikumnya, di hatinya. Makanya ketika Rasulullah ditanya, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat rupa kamu, jasad kamu, tapi yang Allah lihat qulubikum, hati kamu. Kalau amalan yang kita lakukan kita salah, nggak sadar, cuma sekedar tahu, kan repot, dikubur juga. Makanya dikubur itu kata para wali Allah ada 3. Nanti ada yang disiksa dalam kubur, disiksa Pak. Ya Allah, jadi Pak, maka Rasulullah tadi saya bilang, saya lupa menceritakan itu. Rasulullah tahu ditanamkan tutup kurma. Rasulullah berdoa, ya Allah bebaskan sisa kubur sebelum kurma ini kering, kurma ini kering. Gara-gara apa? Itu bukan kencing doang, kencing. Makanya kencing umat Islam laki-laki yang yang laki-laki nongkrong, ketika nongkrong peres. Tuh, aturannya. Kalau nggak percaya, kalian diri nih, kencing diri. Ketika diri, coba ruku bentar Anda, pakai ganjel, pakai tisu, keluar lagi saudara. Ya kan, saya buktiin omongan saya. Kita kencing diri, udah kita peres tuh, merasa bersih. Coba ruku dah. Sujud. Ketika sujud, aja keluar lagi tuh, teruskan saudara. Kalau perempuan nongkrong, habis nongkrong dia diam, tahu dia, gitu. Nah itu sisanya keluar. Kayak begitu, itu gara-gara kencing disiksa oleh Allah. Ini pertama, berarti ada yang disiksa dalam kubur. Ya Allah, kita doain kayak begini nih. Walidayil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masarikil ardi ila magharibiha bi barriha wal bahriha annallaha yataghassahu bir rahmah wal maghfirah. Kita berharap yang ahli kubur ini bir rahmah, diberikan kasih sayang oleh Allah, wal maghfirah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, alhamdulillah ini ulama-ulama kita ngajarin masih tahlilan. Dia ada yang disiksa dalam kubur saudara, ya Allah. Makanya kalau kita ditangisin orang beruntung, berarti kita udah berbuat baik tuh. Berbuat baik pastilah, nggak mungkin. Makanya kita harus sadar, jangan tahu doang. Dan setelah itu ada juga ketika itu didatangi oleh malaikat munkar dan nakir, diperiksa amalannya 50%. Yang baik 50%, amalan yang buruknya 50%. Dikata itu malaikat tertidur langsung. Makanya dibilang oleh ulama-ulama, ketika kita meninggal, rohatan lil mu'minin, kita dalam keadaan istirahat, tertidur. Makanya kalau tertidur itu suka dibangunin bulan puasa, dibebasin. Makanya orang-orang, makanya ilmu para wali tahu bulan puasa dibebasin, diadain rohan itu nyambut gelar karpet tuh di rumah, nyalain lampu, orang tua kita mau datang. Artinya begitu itu rohan. Ngapain rohan begini-gini? Lah iya kan, berarti lu gak nyambut orang tua lu, rumah lu gelap, di pintu, di gerbang, masuk orang tua lu kagak. Tuh punya rohan orang ulama-ulama dulu, maknanya begitu saudara. Jadi ketika kita bulan rohan itu rohan tuh, bulan Sa'ban kalau bahasa Islamnya, kita rohan, kemudian taruh itu kita jemput arwahnya tuh. Kita sudah gelar karpet, lampu menyala semua. Ketika kita menggunakan nawaitu busla min awali sahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala, kita mandikan badan kita menjelang asar, terus malam itu dibebaskanlah ruh orang tua kita.
rahatan lil mu'minin. Dia lihat siapa anak-anaknya yang mengadakan roha, menyambut mendoakannya. Ketika lampu nyala, pintu terbuka, orang tua pasti masuk. Lampu gelap, gerbang tertutup, balik lagi ke orang tua. Nah, hari Jumat juga itu diberikan kesempatan untuk melihat anak-anaknya, dilihatin ada yang lagi main game, ada yang baca surah Yasin, ada yang lagi bercanda, ada yang lagi angkop-angkop aja, atau angkop-angkop santai. Ada yang lagi makan, pedes banget ini enak banget, terus lagi ngerokok itu bangkut, terus di masjid lagi baca maulid, terus wah kata orang tua gue ngepret, kalau bisa ngepret mah kata gitu mungkin itu ketika kita amalan kita berimbang, yang baik dengan yang buruk, rohatan lil mu'minin, kita tertidur, apa dalilnya? Ada di dalam surat Yasin. Yang sering kita baca, qalu, mereka berkata, ya wailana, siapakah yang membangunkan kami, ya wailana man ba'atsana min marqadina hajam wa'adar rahman wa sadaqal mursalin. Ketika ditiupkan sangkakala, kiamat terjadi. Setelah kiamat terjadi, ditiupkan sangkakala kedua oleh malaikat Israfil. Bangkitlah kita dari kubur kita masing-masing. Kita berkata, qalu ya wailana. Qalu berarti kita yang berkata. Nanti kita di padang mahsyar, di mana? Kita kebangkitan kita, ini kita. Iya, kalau kita rohatan lil mu'min, kalian ya Allah, kalian dapat ajab bagaimana? Ya kita buru-buru taubat, udah amat dah, kita bagaimana kayak usaha kita, usaha udah, apalagi udah tua-tua, mau ngapain lagi kita? Apa sih kita makan? Kemarin kesajian kalau udah tua mah kita ngapain belit-belit sih? Udahlah, makan timbang nasi kok sama bawang goreng kita lok-lok aja, atau bikin bawang sama ini, sama apa, sama bawang sama garam, bisain terus kita aduk-aduk, kita makan sama kerupuk. Dah kerupuk Rp1.000 kita makan dari kertok aja, enak banget. Iya, gak usah ngapain marah-marah. Kagak punya rokok, ngumpul sama temen-temennya rokok, bilang ya Allah ini pengen rokok, cuma rokok buat ketinggalan ini, ketinggalan. Ya udah pakai rokok bareng. Katanya ngeliat sudah lah, aus apa dia? Kalau mau modal, gampang kalau bergaul mah dunia mah gampang sebetulnya saudara. Tapi kalau kita sudah ke akhirat, alam barzakh, kita nanti dibangkitkan oleh Allah kita semua. Siapa yang membangunkan kami dari tidur kami? Apakah ini adalah hari yang dijanjikan oleh Allah? Benarlah apa yang disampaikan oleh Rasul-Rasulnya. Ya, terjadi. Kita menuju alam mahsyar. Itu yang kedua, saudara. Ketika kita ke alam barzakh, orang nggak mengalami lagi alam barzakh, orang tidak mengalami lagi alam ba'ats, orang tidak mengalami lagi alam mahsyar, orang tidak mengalami alam mizan, orang tidak akan mengalami alam hisab, tidak mengalami alam sirat, tidak mengalami neraka. Langsung ada orang yang saat ini bisa masuk surga, saudara. Saudara, surga udah ada isinya. Yang enak kan begitu, tapi tempat kita kagak mungkin. Kagak mungkin. Surga saat ini udah ada isinya. Orang yang bagaimana yang saat ini udah ada di surga? Ketika masuk ke kubur, kemudian diperiksa amalan-amalan buruknya, dengan istighfarnya habis semua, nggak punya dosa. Itu yang langsung ngapain nungguin barzakh, ngapain lagi nungguin ba'ats, ngapain lagi nungguin mahsyar? Nggak usah, udah ditarik aja oleh Allah. Yang kalimatnya dalam Al-Quran sering kita baca, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu ayatnya tuh. Hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke surgaku. Jadi pengen masuk surga, pengen menjadi hamba Allah, jawabannya kuncinya adalah ya ayatuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang.
Jiwa yang tenang adalah khaufun alaihim walahum yahzanun dalam Al-Quran. Tidak pernah takut, tidak pernah sedih. Makanya kedudukannya inna awliya Allahu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu bukan tingkatan kita, saudara. Tapi kita bisa, kita sama. Bisa, saudara kita. Memang kalau udah sampai tingkatan kita langsung masuk surga nih, nggak ngalamin bahas, nggak ngalamin alam kubur, nggak ngalamin alam mahsyar. Memang ujiannya berat. Jika jiwa kita sudah bersih, jasad kita sudah bersih, salah makan sakit, punya kendaraan seperak ada duit haram, hilang ke motor, pasti. Kalau pengen jadi orang yang nggak dapat hisab lagi langsung masuk surga, nanti kita ngatain dia tuh ustaz, katanya kiai dia hebat, motornya hilang juga. Itu kan pandangan kita, enggak ya? Nggak usah, emang milik kita. Mungkin ada duit kotor di situ, mungkin. Nanti jangan-jangan nanti kalau kita pakai tabrakan di jalan, kan begitu. Pasti Allah lebih tahu. Gua buat siap dulu, enak banget, nggak ngapa-ngapa, sakit enggak, motor gua banyak, mobil gua banyak, nggak ngapa-ngapa, dia ustaz kerek mulu. Ya jangan begitu, saudara. Kalau ustaz mah mungkin karena disayang oleh Allah, dosanya langsung dibersihkan oleh Allah, kita mah ditabung dosa kita, ditabung dosa kita sampai akhirat. Mohon yang ditabung dosa-dosa kita nanti bertanggungan, masya Allah. Tahu nggak kehidupan? 1000. Nih, 1 hari kita di dunia. Ya Allah, 1 hari kita di dunia, nih ukurannya ya Allah. Kita 1000 di dunia, 1 hari di akhirat. Mungkin kita, saudara, hati-hati. Panjang banget ini hidup masih. Ya Allah, sadar kita sadar. Ayo kita sadar dikit, pelan-pelan kita sadar. Jangan kedar tahu mati. Udah nanti mati bagaimana? Enggak, padahal di dalam mati udah diajar sama kiai mutu udah mau meniran tuh ustaz. Kadang nanya ustaz tahu aja kayak pernah ke sono dia. Ada kan nanya gitu ya? Itu ada kitabnya. Kitabnya dibarengin dengan hati kita nih, batin kita bisa baca, saudara. Makanya dalam kajian ini ada zahir, ada batin, kaji pakai batin kita. Panca indera kita terbatas. Kuping dengar sejauh mana suara, mata karena ada cahaya, nggak cahaya kotak-kotak. Mulut omongan kita bisa kedengaran dari jarak berapa? Kayak begitu, ini sangat terbatas. Tapi batin kita yang Allah ciptakan, ruh kita yang diciptakan oleh Allah mampu membaca fenomena itu. Makanya iya karena wudu wa iya karena stain. Allah itu dekat. Kenapa Allah itu dekat? Aduh, jawabannya nanti aja dah. Nanti aja kita jawab dah. Dekat banget Allah itu, saudara, sebetulnya. Maka iya karena wudu iya karena stain. Ayo beribadah. Kemudian kita minta kepada Allah. Ibadah dulu. Sholat dulu 5 waktu yang benar. Makanya caranya bagaimana nih? Para wali katakan jika kita menghadap Allah, ibarat kita taruh tuh kaki kita di leher kita. Ketika kita ibadah, disuruh taruh tuh kaki kita di leher kita. Apa maknanya? Saya yakin secara marifat gak diketahui kok udah omongannya. Kok kaki ditaruh di leher? Apa maksudnya? Antara muka dan kaki sama. Bukan seperti itu. Ketika kita menghadap Allah, ketika kita ibadah kepada Allah, mari kita hinakan diri kita. Itu artinya sebetulnya, saudara. Hinakan diri kita. Kita ini siapa? Hina-hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kaki kita mampu kita tempelkan di leher kita. Gak ada maknanya nih. Ngerti gak maksudnya? Makanan enaknya sekedar sini sama ruang. Nih, sini sekedar sini. Baru rasa enak, tapi kalau sini udah turun ke lak-lakan kita, nggak ada bedanya sate dengan oncom kok. Iya, nggak ada bedanya. Iya, nggak ada rasanya, dan rasa itu beda-beda. Lidah di depan rasa pahit dan asin, manis,
Kemudian rasa asam ada di samping-samping lidah kita, rasa pedas antara tengah-tengah lidah kita, kemudian rasa enak, rasa gurih ada di lak-lakan kita. Ayo maknanya apa sebetulnya? Ayo dah, kayak begitu. Intinya saudara, ketika kematian ini kita tahu, tapi selama ini kita tidak pernah sadar atas kematian. Kalau kita sadar, kita hinakan diri kita di hadapan Allah. Mari seringlah kita mengeluarkan air mata, saudara. Hati kita jangan terlalu kaku. Hati kita jangan terlalu membatu. Mari kita nangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lemah lembut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo, mari sering kita nangis ketika kita berdoa kepada Allah. Tapi nangis jangan dikarang-karang. Kalaupun dikarang-karang ketahuan juga, coy. Ketahuan. Kemarin saya sudah bahas, nangis emang air mata, tapi air mata itu melambangkan beda-beda. Ada orang yang sedih kayak ditinggal ini menangis, ada yang gembira nangis, ada yang menyesal atas dosa-dosanya nangis, ada rindu nangis. Kan air mata satu, tapi maknanya begitu banyak, saudara. Dan sudah itu sudah bingung. Nah artinya beginilah, ayo kita sadar, saudara. Kita memang sudah tahu, tapi mari kita sadar. Sekali lagi, ketika kita tahu hanya sekedar itu doang, tapi ketika kita sadar, insya Allah pelan-pelan di diri kita ada perubahan. Mudah-mudahan sekali lagi dengan takziah ini kita tahu dan sadar. Mudah-mudahan sekali lagi juga Bapak Sirosingka almarhum ini dan serta putranya yaitu saudara Ahmad Sandi Aryo, yaitu mudah-mudahan di dalam alam barzahnya ini diberikan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rahmah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih sayangnya sehingga menjadi rahatan lil mukminin, tidurnya orang-orang mukmin. Dan begitu pula keluarganya, putra dan putrinya yang ditinggalkan diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru-guru kita diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, kemudian mampu membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana lana wa liwalidayna amin. Ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.